Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras. Alkisah. Pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa, penjaga?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju.
Sesuai pesan dari Baginda Raja, Algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!" Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara, pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu, uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan. Kisah Abu Nawas dan pejabat yang sombong. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, Abu Nawas juga diminta mengisi tausiah agama. Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Dan duduk di kursi itu, seakan-akan Abu Nawas menjadi orang yang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan pun mulai berdatangan dan disusul oleh para pejabat kerajaan. Pejabat kerajaan itu pun terkejut karena di kursi paling depan diduduki oleh Abu Nawas. Melihat hal itu, pejabat itu pun langsung protes kepada panitia makan malam. "Hai tuan, kenapa saya sebagai pejabat kerajaan yang terhormat mendapat tempat duduk di belakang? Dan justru Abu Nawas ada di depan," protes pejabat itu. "Maaf tuan, seharusnya tuan langsung bertanya kepada Abu Nawas," jawab panitia makan malam tersebut. Lalu pejabat itu pun berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan ini. Karena yang pantas duduk di kursi ini adalah diriku.
karena sebagai pejabat kerajaan. Mendapat teguran sombong itu, Abu Nawas pun mulai bicara dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang-orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. Wahai saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap, kata Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu Abu Nawas. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus pejabat dengan tegang. Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Dan apa hubungannya semua itu? Tanya pejabat itu kepada Abu Nawas. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah ketika naik panggung, Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu, terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu pun terdiam dan merasa malu. Kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan ini? Tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu pun merasa malu dan akhirnya ia pun mundur dan kembali duduk di kursinya semula. Suatu hari, Abu Nawas menuju istana raja dengan membawa keledai yang sudah dihiasi dengan mahkota palsu dan kain yang mewah. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas pun terus meneriakkan kalimat, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" teriak Abu Nawas. Tentu saja ulah Abu Nawas ini pun menyulut perhatian orang-orang. Gila Abu Nawas menyamakan Baginda Raja dengan keledainya, kata seorang warga. Kalau begitu, mari kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati, sambung warga yang lainnya. Tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya, ia pun terus berjalan sambil terus berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Dan akhirnya, tibalah Abu Nawas di depan pintu gerbang istana raja. Akan tetapi, teriakan Abu Nawas ini pun semakin keras. Mendengar teriakan Abu Nawas, salah satu prajurit kerajaan yang bertugas menjaga pintu gerbang itu pun langsung melaporkan ulah Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak-teriak di depan pintu gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Lapor prajurit itu kepada Baginda Raja. "Apa yang tidak beres? Itu kan wajar saja. Ia kan rakyatku juga," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak sambil menarik keledainya yang berhias mahkota dan kain yang indah. "Seolah-olah keledainya itu rajanya," kata prajurit itu. Dan laporan prajurit itu pun diperkuat dengan kedatangan puluhan warga yang melaporkan aksi Abu Nawas. Warga tidak terima rajanya disamakan dengan keledainya Abu Nawas. Mendapat laporan itu, Baginda Raja pun menjadi murka. Wajahnya langsung memerah. "Kurang ajar Abu Nawas. Prajurit, tangkap Abu Nawas sekarang. Bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas pun diringkus dan diseret ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Berani sekali kau menyamakan aku dengan keledaimu.
bentak Baginda Raja. Dengan tenang dan santai, Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka yang mulia. Tapi sayang mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya ini," kata Abu Nawas. "Lihatlah penampilan saya Paduka. Saya menggunakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya ini. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah," sambung Abu Nawas. "Dan itu semata-mata karena saya akan meneriakkan nama dari seorang raja yang mulia. Itu bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka Raja," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas dengan panjang lebar, Baginda Raja pun tidak dapat menahan tawanya. Ia pun mengerti tujuan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengerjai seorang tabib palsu. Suatu ketika di kota tempat tinggal Abu Nawas dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia pun sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib tersebut. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh. Namun karena rayuan manis sang tabib palsu tersebut, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika, Abu Nawas pun jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan atas saran sang istri, Abu Nawas pun disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saja saran sang istri. Namun sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas pun tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarannya adalah 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan uang 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas pun mulai curiga, jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benak Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu tersebut. "Aku harus mendapatkan 300 dinarku dulu. Tapi bagaimana caranya ya?" tanya Abu Nawas dalam hatinya. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun membuka praktek pengobatan. Dan di depan rumahnya dipasang papan bertuliskan sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para pasien rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Dan akhirnya rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati oleh Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara rumah sang tabib palsu tersebut terlihat sangat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang ke sana. "Hari ini kenapa sepi sekali ya?" tanya sang tabib dalam hatinya. Tidak selang beberapa lama, datanglah asisten tabib palsu tersebut dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan, Tuan,"
kata asisten melaporkannya. Apa? Abu Nawas buka praktek pengobatan? Tanya sang tabib kepada asistennya. Benar, Tuan. Rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini rumah Tuan sepi pasien. Oh begitu ya. Pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa memang benar begitu? Tanya sang tabib dengan penasaran. Saya lihat sendiri, Tuan. Tapi anehnya, pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semua sembuh dari penyakitnya, Tuan. Jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu tersebut. Ia pun berencana menipu Abu Nawas. Beberapa hari ke depan untuk sementara kita tutup dulu, asisten. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktik pengobatannya, ucap sang tabib kepada asistennya. Memangnya kenapa, Tuan? Tanya asisten dengan penasaran. Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas nantinya, jawab tabib palsu tersebut. Tapi bagaimana caranya, Tuan? Tanya sang asisten bertambah penasaran. Begini, asisten. Aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidak kan hanya aku, ucap tabib palsu tersebut. Dengan begitu, aku akan bisa dapat dengan mudah mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu, Abu Nawas, kata sang tabib. Bukankah engkau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari? Tanya Abu Nawas. Ya, memang benar. Tapi di tempatku tidak ada obatnya, Abu Nawas. Makanya aku datang ke sini, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa, tabib? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, Abu Nawas. Entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, Abu Nawas, kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Akan tetapi, Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu, tabib, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu Abu Nawas pun menyuruh sang tabib untuk menunggu di ruang pengobatan. Abu Nawas pun pergi ke belakang dan segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. Wahai tabib, ini obatnya sudah jadi, minumlah sekarang, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kejut. Kamu menipu aku ya Abu Nawas. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut, Abu Nawas, kata sang tabib dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidamu sudah tidak lagi mati rasa, tabib. Sekarang bayarlah ongkosnya, yaitu 100 dinar, pinta Abu Nawas. Waduh, aku keceplosan. Gagal lagi rencanaku, pikir sang tabib palsu tersebut. Lalu sang tabib itu pun terpaksa memberikan uang 100 dinarnya kepada Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia pun terus berusaha agar bisa mendapatkan 1.000 dinar dari Abu Nawas. Hari berikutnya, ia pun kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku mau berobat lagi Abu Nawas, kata sang tabib palsu tersebut. Oh silakan tabib, apa lidahmu masih mati rasa lagi?
Tanya Abu Nawas meledeknya. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit ya tabib. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Aku hilang ingatan Abu Nawas, jawab tabib tersebut. Apakah kamu kesandung kasus korupsi tabib? Makanya hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu Abu Nawas, memangnya aku pejabat apa? Jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, sekarang kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambilkan obatnya tabib, ucap Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya tabib, silakan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau minum air ini Abu Nawas, ucap tabib tersebut. Loh, memangnya kenapa tabib? Katanya ingin sembuh, kok tidak mau minum obatnya, ucap Abu Nawas. Lah ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin Abu Nawas. Aku tidak mau minum, kata sang tabib menolaknya. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh tabib. Sekarang bayar 100 dinar lagi, pinta Abu Nawas. Sudah sembuh? Sembuh dari mana Abu Nawas? Apanya yang sembuh? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes sang tabib tersebut. Nah buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh tabib, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan juga. Mau tidak mau, ia pun harus memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata tidak sebodoh yang kukira, pikir tabib palsu tersebut. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia pun mendapatkan ide. Aku pasti akan berhasil kali ini, ungkap tabib dengan rasa yakin. Kali ini ia pun berpura-pura buta. Si tabib palsu itu pun berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba di tempat Abu Nawas pun sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib, "Apa yang menimpamu tabib dan mengapa kamu bisa seperti ini?" Si tabib palsu itu pun menjawab, "Tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku Abu Nawas," ucap tabib tersebut. Tabib palsu itu pun kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan oleh Abu Nawas. Setelah mengamati dengan seksama, Abu Nawas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan belaka. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah tabib. Maafkan aku untuk kali ini tidak mampu mengobatinya tabib, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas juga kali ini aku. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Iya, mau bagaimana lagi tabib? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Oh, kalau begitu aku akan dapat 1000 dinar darimu dong Abu Nawas, tanya tabib palsu dengan penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. "Ini uangnya 1.000 dinar untukmu, tabib," ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu pun dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar yang kau berikan?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Hai tabib, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar?" tanya Abu Nawas balik. "Uangnya memang ada 10, tapi pecahannya 1 dinar saja ini. Bukan 100 dinar, Abu Nawas. Memangnya aku buta apa?" balas tabib tambah emosi. "Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, tabib," kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Maksudmu ini apa, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya tabib dengan kebingungan. "Loh, kamu kan sudah sembuh. Sekarang sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada lagi, Abu Nawas," protes tabib tersebut. "Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan pecahan 100 dinar. Berarti matamu tidak buta lagi dan kamu sekarang bisa melihat, tabib," jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun terpaksa memberikan uang 100 dinar lagi kepada Abu Nawas. Dan ia pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. "Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu tersebut sambil ngeloyor pergi. Kisah Abu Nawas, kado maut dari Baginda Raja. Ada kisah menarik dari Abu Nawas ketika dirinya di awal-awal menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Sebagai orang baru di istana, ia pun tak bisa berbuat banyak dan lebih sering mengalah kepada siapapun yang berusaha mengganggunya. Diceritakan, awal pekerjaan Abu Nawas adalah menjadi penjual minyak wangi yang setiap harinya berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur, terutama kepada para pelanggannya. Ia pun banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar ketenaran Abu Nawas. Dan kebetulan, ia juga membutuhkan seseorang yang menemaninya untuk menghibur dirinya di sela-sela waktu sibuknya. Maka Baginda Raja pun memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Hai pengawal, coba kau cari orang yang bernama Abu Nawas dan bawa ke sini menghadapku," titah Baginda Raja. Maka dengan sigap, pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun dibawa datang menghadap Baginda Raja. "Hei, kamu yang bernama Abu Nawas ya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, betul, memang hamba yang bernama Abu Nawas. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu gak usah jualan keliling di pasar lagi, Abu Nawas. Kamu akan bekerja di istanaku, memberikan minuman untuk para tamuku. Dan setelah itu, kamu duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga.
Maka pulanglah Abu Nawas dan ia pun menceritakan kabar gembira ini kepada istrinya, bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke istana dengan menggunakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan istana yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas pun memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk para tamu sang raja. Setelah itu, ia pun duduk di samping Baginda Raja untuk menceritakan kisah-kisah leluconnya. Semua tamu undangan pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dan Baginda Raja pun menjadi sangat terhibur. Dan ketika menjelang sore, setelah menerima upah, maka Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari, sang pengawal pribadi Baginda Raja pun merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Seperti biasanya, setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumahnya. Dan ternyata pengawal tersebut mengikuti Abu Nawas. Kemudian ia pun berkata, "Hei Abu Nawas, aku ini kan pengawal pribadi Baginda Raja. Sudah lama aku hafal betul dengan semua sikap Baginda Raja. Dan tadi waktu kamu berbicara dengan Baginda Raja, aku melihat ada gelagat Baginda Raja yang aneh Abu Nawas. Sepertinya Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas pun sangat terkejut karena selama ini ia merasa tidak punya bau mulut. Tapi sebagai orang baru di istana, ia pun menerimanya. Dan kemudian ia pun bertanya, "Oh begitu ya Tuan, lalu apa yang harus aku lakukan agar Baginda Raja tidak terganggu dengan bau mulutku Tuan?" tanya Abu Nawas. Pengawal itu pun kemudian menjawabnya, "Begini saja Abu Nawas, saat kamu berbicara di depan Baginda Raja, sebaiknya kamu tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh begitu ya Tuan, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba, matahari mulai menampakkan sinarnya. Maka pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia pun memberikan minuman kepada para tamu Baginda Raja. Kemudian ia pun duduk di samping Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun melanjutkan tugasnya, yaitu bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi tersinggung. Dan begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja pun berkata kepada pengawal pribadinya, "Hai pengawal, sikap Abu Nawas hari ini membuat aku tersinggung. Kenapa ia bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan? Dan ia lakukan ini di depan para tamuku." Si pengawal pribadi Baginda Raja pun membalas dengan memprovokasinya, "Maaf Paduka, sebenarnya saya tahu kenapa Abu Nawas berbicara dengan menutup mulutnya. Tapi saya takut jika sampai memberitahu Baginda, nanti Paduka akan memenggal kepala saya." Baginda Raja pun kemudian berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya pengawal. Aku jamin keamananmu." Lalu pengawal itu pun kembali berkata, "Siap Paduka." Katanya Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka, ucap pengawal itu. Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi murka. "Kurang ajar Abu Nawas, ia berani menghinaku."
Dan keesokan harinya, seperti biasa, Abu Nawas pun datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Hai Abu Nawas, hari ini kamu nggak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu sekarang juga. Berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Dan ternyata pengawal pribadi Baginda Raja yang merasa dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. Hai Abu Nawas, tunggu dulu, teriak pengawal itu sambil berlari mengejar Abu Nawas. Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja, Abu Nawas? Tanya si pengawal itu. Ini Tuan, saya disuruh mengantarkan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali, Tuan, balas Abu Nawas. Aneh, padahal kemarin Baginda Raja murka dengan Abu Nawas. Kok sekarang Abu Nawas malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali? Pikir pengawal tersebut dalam hatinya. Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkannya. Untuk tugas seperti ini, aku kan lebih berhak daripada kamu Abu Nawas, kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas pun berusaha untuk mencegahnya, tapi apalah daya, ia tak bisa melawan seniornya. Kemudian dengan langkah mantap penuh percaya diri, pengawal itu pun pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiah tersebut. Setelah sampai di rumah Tuan Ali, kado hadiah tersebut pun langsung diberikan kepada Tuan Ali. Lalu Tuan Ali pun membukanya dan melihat isi di dalam kado tersebut. Dan ternyata di dalam kado tersebut ada sebuah surat yang bertuliskan, siapa saja yang mengantarkan kado ini, penggal kepalanya. Dan ternyata Tuan Ali ini adalah seorang algojo kerajaan. Maka tanpa basa-basi, ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggalah kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas pun pergi ke istana untuk melaksanakan tugasnya. Baginda Raja pun merasa kaget melihat Abu Nawas masih hidup. Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya kepadamu, kata Baginda Raja. Siapa Paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas. Kenapa kamu kemarin bercerita sambil menutupi mulutmu dengan tangan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kata pengawal pribadi Paduka. Paduka sangat terganggu dengan bau mulut hamba. Dan hamba disarankan untuk menutupi mulut hamba dengan tangan saat hamba berbicara di depan Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Baginda Raja pun sangat murka kepada pengawal pribadinya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian Baginda Raja pun kembali bertanya kepada Abu Nawas. Oh begitu ya Abu Nawas. Terus bagaimana dengan kado hadiah untuk Tuan Ali kemarin? Ampun Paduka yang mulia, kado itu direbut paksa oleh pengawal pribadi Paduka. Katanya, ia lebih pantas dan berhak mendapatkan tugas itu Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum sambil berkata, ya memang benar Abu Nawas, dia sangat berhak daripada kamu. Ya sudah, sekarang kamu lakukan tugasmu seperti biasanya, ujar Baginda Raja. Kisah lucu, Abu Jahal paksa Abu Nawas bayar 100 dinar karena cium bau masakannya. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas
sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat tetangga terdekat pun diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal sedikit pun, sebab ia tahu persis watak Abu Jahal. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakan terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang hoki ternama dari negeri seberang. Ia pun rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah hoki ternama. Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Saat si hoki mulai memasak untuk jamuan pesta, aromanya menyebar kemana-mana. Siapa saja yang menghirup pasti langsung tergoda. Kebetulan aroma masakan tersebut menyebar sampai ke rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Lalu ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menyelusuri rumah-rumah untuk mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang memasak untuk mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak dilakukannya, sebab Abu Jahal mendapat ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak apa-apain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku ya," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia lebih memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya saja. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh hoki profesional dengan bayaran yang mahal," jawab Abu Jahal dengan sombongnya. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan untuk melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialaminya. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar? Ini kan aneh Tuan Hakim," kata Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Abu Jahal pun tidak mau kalah. Ia pun berargumen,
Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri? Tanya Abu Jahal. Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman, jawab Tuan Hakim. Nah, begitu juga dengan hamba, Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak masakan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas, Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahal lagi. Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas untuk membayarnya. Kata Abu Jahal melanjutkan penjelasannya. Ada benar ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan terus disuruh bayar, pikir Hakim. Sementara itu Abu Nawas yang melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim pun jadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Iya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. Sebesar 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Sebanyak 100 dinar? Yang benar saja kamu ini Abu Jahal, tanya Tuan Hakim dengan terkejut. Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi hoki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya pun sangat mahal, jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar. Balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin dulu mau pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uang dahulu. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hatinya penuh kegirangan. Tidak beberapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkannya kepada Tuan Hakim, supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyang kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kempingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uangku ini? Tanya Abu Nawas. Iya, aku mendengarnya. Sini berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tak sabar lagi. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana ini Abu Nawas? Aku perlu mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curi tadi kan bau masakannya, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duit saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan.
Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahal? Apakah kamu keberatan?" tanya Tuan Hakim. Abu Jahal pun hanya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar dari Abu Nawas. "Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai. Sekarang kalian pulanglah masing-masing," pangkas Tuan Hakim. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan?
Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian, kata Abu Nawas. Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, tidak pernah Tuan. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, jadi kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu. Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan. Jawab kedua orang ateis itu. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia berbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak?
Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum raja untuk minum air mendidih. Dikisahkan, suatu hari Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat, para prajurit ini segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kali ini sudah tidak ada maaf bagimu. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas pun hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian, penasihat istana pun mengusulkan bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih. Ternyata usulan tersebut langsung diterima oleh Baginda Raja. "Usulmu bagus sekali penasihat, aku setuju denganmu," kata Baginda Raja. Seketika itu juga Abu Nawas pun langsung pucat. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja ia akan dihukum mati. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan Paduka,
Saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja pun terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. "Maksudmu bagaimana ini, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalam juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang kamu pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu, suamiku?" kata istri Abu Nawas tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan matanya. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Abu Nawas pun terus memutar otaknya agar ia bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap di perutnya. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin suamiku," jawab istri Abu Nawas. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya istriku?" tanya Abu Nawas. "Tadi sewaktu habis sholat isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata istri Abu Nawas menjelaskan. Saat itulah terbesit di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, sebab tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas pun mengumpulkan para tetangganya, dan ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya akan dihukum mati, dan ia minta agar para tetangganya itu ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya pun kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas pun menjawab, "Ampun Paduka yang mulia. Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau sudah siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja.
"Saya sudah siap, Paduka. Silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana pun membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja, Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun menjadi pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Dan tak terasa air mata Baginda Raja pun ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega. Akan tetapi ia pun tidak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana itu pun menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia pun segera mengambil air di bejana itu dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas pun tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana itu pun sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman saya. Sekarang izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu untuk minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia. Tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air ini menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas pun kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak, istri, dan para tetangganya. Kisah Abu Nawas mengerjai tetangganya yang kaya namun pelit dengan topi sakti. Dikisahkan, ketika itu Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, lalu didatangi tetangganya yang kaya raya. Tetangganya tersebut menyuruh Abu Nawas untuk tidak menafkahi istrinya agar bisa kaya raya sepertinya. Abu Nawas pun berkata bahwa dirinya memang ingin kaya, tetapi tidak dengan cara yang dia sarankan. "Apakah aku harus jadi sepertimu yang kaya, tetapi segala sesuatu meminjam dari tetanggamu? Lalu untuk apa hartamu?" kata Abu Nawas. "Lihatlah, aku yang kaya raya, tak sepertimu yang miskin, tak punya apa-apa, Abu Nawas," balas tetangganya. Kemudian Abu Nawas pun bertanya, untuk apa kekayaan itu? Lalu dijawablah oleh tetangganya bahwa dirinya cukup melihat kilauan kekayaannya saja. Beberapa hari kemudian, tetangganya itu datang ke rumah Abu Nawas untuk meminjam keledainya. Abu Nawas pun bertanya, kenapa dirinya tidak membeli keledai, padahal ia kaya raya. Lalu tetangganya pun menjawab, lebih baik meminjam selama ada pada tetangganya. Lantas Abu Nawas pun bergumam, ternyata bukan hanya pelit, tetapi orang itu juga bakhil. Karena tak ingin berdebat dengannya, Abu Nawas pun akhirnya meminjamkan keledainya tersebut. Lalu dibawalah keledai itu oleh tetangganya. Dan sore harinya, keledai itu pun dikembalikan kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas diminta uang 1 dinar oleh tetangganya. Abu Nawas pun kembali merasa heran karena seharusnya dirinya yang diberi uang. Kenapa malah ia yang dimintai uang? Lalu tetangganya pun menjelaskan bahwa ketika dalam perjalanan, keledainya lapar dan tetangganya membelikan rumput seharga 1 dinar. Dengan nada kesal, akhirnya Abu Nawas pun memberikan 1 dinar kepada tetangganya.
Dan ia pun berkata tak akan memberikan pinjaman keledainya lagi. Selepas itu, Abu Nawas pun mencari cara memberikan pelajaran pada tetangganya itu. Dan akhirnya, ia pun menemukan ide yang cemerlang. Abu Nawas pun pergi ke pasar dan bersekongkol dengan para pedagang dengan memberikan uang lalu membeli topi baru. Dengan topi barunya itu, Abu Nawas pun kembali duduk santai di depan rumahnya. Tak selang beberapa lama, lalu ia pun didatangi lagi oleh tetangganya. Tetangganya itu mencoba meminjam topi Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun berkata bahwa topi itu adalah topi keramat. Karena tetangganya tak percaya, lalu Abu Nawas pun mengajak tetangganya itu ke pasar dan menemui pedagang keledai. Lalu diambillah satu keledai dan diberikan pada tetangganya itu. Kemudian Abu Nawas hanya menggosok topinya dan berkata lunas kepada pedagang keledai itu. Kemudian Abu Nawas pun pindah menuju pedagang buah. Lalu diambilnya beberapa buah. Seperti ketika membeli keledai, Abu Nawas pun kembali hanya menggosok topinya tanpa membayar. Keledai dan buah-buahan itu pun diberikan kepada tetangganya tersebut, yang membuat tetangganya itu pun semakin heran. Lalu, ditawarlah topi Abu Nawas itu dengan harga 10.000 dinar. Namun Abu Nawas pun berkata bahwa topi itu peninggalan leluhurnya. Namun, tetangga Abu Nawas itu pun memaksa dan berkata bahwa dirinya sangat menginginkan topi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun terpaksa menjualnya. Dengan menerima uang 10.000 dinar, akhirnya Abu Nawas pun pulang. Dan ia pun bergumam dalam hatinya, ia akan bisa membeli rumah baru dengan uang tersebut. Beberapa hari kemudian, tetangga Abu Nawas pun datang dengan wajah yang tampak kesal dan merasa ditipu oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kenapa topi ini tidak ajaib seperti kemarin? Engkau menginginkan sesuatu namun tidak membayarnya." Lalu Abu Nawas pun berkata, "Aku kan tidak bilang bahwa topi ini ajaib dan bisa membuat gratis semua belanjaan. Aku kan hanya bilang bahwa topi itu adalah keramat karena peninggalan leluhurku." Dan begitulah kecerdasan Abu Nawas dalam memberikan pelajaran kepada tetangganya yang kaya namun pelit. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, "Anda adalah seorang gubernur yang zalim." Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya balik sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong, sastrawan.
Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas, kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. Bagaimana ceritanya itu? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini, lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati, kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, tutur para sastrawan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Hai, ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, pinta sang gubernur. Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu, kata sang gubernur. Bolehkah aku minta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja, jawab sang gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara
Bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah sang gubernur, jawab Abu Nawas dengan enteng. Lalu apa alasanmu Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu Abu Nawas, ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun Ar-Rasyid untuk meminta bantuan, supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun Ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tetapi bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini. Dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi dua, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut.
Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup. Ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu,
Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke istana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja.
Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya, titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang.